Selamat datang di channel kami, You Backpacker. Channel ini spesial kami buat untuk cerita-cerita tentang hobi jalan-jalan kami ke berbagai negara. Mulai dari alasan kami backpackeran, tips-tips terkait perjalanan, perencanaan, persiapan, dan hal-hal unik di perjalanan, serta pengalaman mengunjungi kota-kota di berbagai belahan dunia. Termasuk pengalaman mengunjungi 7 keajaiban dunia. Semoga channel ini bisa menginspirasi dan bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Topik kali ini kita akan membahas tentang salah satu dari 7 keajaiban dunia atau Seven Wonder, Petra. Petra adalah salah satu ikon Seven Wonder yang terletak di negara Yordania. Lokasinya terletak di dekat kota Ma'an, 240 km di selatan ibu kota Amman, di tengah-tengah gurun pasir di antara Laut Merah dan Laut Mati. Petra adalah kota kuno yang dikelilingi oleh perbukitan batu yang tinggi, dan bahkan kota ini dibangun di dalam batu-batuan perbukitan tersebut. Bagi para penggemar film, mungkin tidak asing dengan Petra ini, karena Petra beberapa kali digunakan sebagai lokasi syuting film antara lain Indiana Jones dan The Last Crusade dan The Mummy Returns. Memiliki luas lebih dari 260 km persegi, fasilitas di Petra sangat lengkap sebagai sebuah kota. Mulai dari istana, amfiteater, kuil peribadatan, makam, hingga kompleks pemukiman dan seluruhnya dipahat pada bebatuan. Bahkan memiliki sistem irigasi untuk mengalirkan air ke kota tersebut. Dan hal ini sangat modern pada masanya. Dengan demikian, maka Petra adalah salah satu kota tertua dengan teknologi yang sangat modern yang pernah dibangun manusia dalam sejarah. UNESCO telah menetapkan Petra sebagai salah satu warisan dunia pada tahun 1985 dan kemudian pada tahun 2007 Petra terpilih sebagai salah satu ikon Seven Wonder. Petra dibangun pada abad keempat sebelum Masehi oleh suku Nabatean yang pada awalnya hidup secara nomaden di sekitar area Petra sejak abad ke-7 sebelum Masehi, jauh sebelum masa kekaisaran Romawi. Petra mulai mengalami kemajuan dan perkembangan pesat pada kurun waktu abad ke-3 sebelum Masehi hingga abad ke-1 sebelum Masehi melalui perdagangan. Pada masanya, Petra adalah salah satu pusat pertemuan dan perkumpulnya para pedagang dari Arab, Mesir, Syria, Cina, bahkan hingga ke Eropa. Pada masa kejayaannya, populasi di Petra mencapai 20.000 sampai 30.000 orang. Pada tahun 106 Masehi, Petra jatuh ke tangan Romawi dan namanya berubah menjadi Arabia Patrea. Dan sejak itu Petra mulai mengalami kemunduran dan hal tersebut antara lain disebabkan karena semakin menguatnya pengaruh Bizantium serta adanya perluasan jalur perdagangan baru di semenanjung Arab serta melalui jalur laut di Palmyra, Syria. Pada tahun 363 Masehi, terjadi gempa bumi yang menyebabkan kerusakan besar dan kemudian Petra mulai ditinggalkan oleh penduduknya sebelum akhirnya menghilang dari peradaban. Petra baru ditemukan kembali pada tahun 1812 oleh Johann Ludwig Burckhardt, seorang penjelajah asal Swiss. Saat ini, hampir sebagian besar bangunan yang terletak di dalam perbatuan tidak bisa dikunjungi karena faktor keamanan akibat adanya erosi, pelapukan, dan resiko runtuhnya struktur karena faktor usia. Para pengunjung dapat menikmati Petra dari luar, namun itu pun sudah lebih dari cukup mengingat luasnya area Petra ini. Petra menjadi ikon utama pariwisata di Yordania dengan jumlah pengunjung puncak mencapai 1,1 juta wisatawan dalam 1 tahun. Sempat mengalami kelumpuhan akibat pandemi COVID-19, saat ini pengunjung wisatawan sudah mulai meningkat pesat kembali. Apalagi saat ini tiket masuk Petra sudah dijadikan pilihan paket Visa on Arrival di Yordania yang disebut Jordan Pass dan dapat dipesan melalui online. Dengan biaya 70 Yordanian dinar,
kita bisa mendapatkan visa masuk dan menetap di Yordania selama 14 hari serta mengunjungi 40 objek wisata di Yordania, termasuk diantaranya objek wisata Jeras, Wadi Rum, dan Petra. Petra juga dapat dikunjungi pada malam hari. Biasanya pada malam hari, pihak pengelola memasang lampu-lampu hias yang berbentuk seperti lampion di daerah sekitar Treasury, sehingga membuat suasana malam hari menjadi eksotis. Kami menggunakan jasa rental mobil selama di Yordania, mengingat jarak objek wisata di Yordania tersebar berjauhan dan transportasi umum sangat terbatas. Kami memutuskan untuk nyetir sendiri agar bebas menikmati perjalanan. Petra sendiri merupakan tujuan terakhir kami di Yordania. Kami ke kota Ma'an yang berdekatan dengan lokasi Petra dari Aqaba. Waktu tempuhnya sekitar 2 jam. Kondisi jalannya sangat lebar dan bagus. Dan sepanjang jalan banyak melintasi gurun pasir yang eksotis. Kami memanfaatkan peta offline yang sudah kami unduh dan brosur peta yang kami dapat di bandara. Tibalah di waktu yang kami nanti-nantikan, menuju Petra. Melihat Candi Borobudur dan Prambanan yang merupakan candi dari pahatan batu saja, sudah membuat kami terkagum-kagum. Dan kini kami melihat sendiri sebuah kota dengan luas 260 km persegi yang hampir seluruh bangunannya dipahat di dalam bebatuan. Dengan detail yang luar biasa, rasanya masih sulit dibayangkan. Benar-benar wow, luar biasa. Dari loket pemeriksaan tiket, kami langsung masuk ke lokasi Petra tersebut. Di dalam lokasi Petra tersebut terdapat jalur utama yang bisa dilalui dengan berjalan kaki, naik kereta kuda, atau menunggang unta. Jalur tersebut membentang melalui jantung Petra hingga mencapai 8 km. Dari pintu masuk kita akan melewati Desik, sebuah jalur sepanjang 1,2 km yang diapit oleh bebatuan tinggi di sisi-sisinya, dengan ketinggian hingga 80 meter. Pemandangan dinding batu sepanjang perjalanan ini sangat indah, mengingat warna bebatuannya yang dominan merah serta tekstur dinding batunya yang instagramable banget. Dijamin 1,2 km ini gak bakal berasa. Di ujung Desik, jalurnya langsung melebar dan kita dihadapkan langsung dengan bangunan paling ikonik di Petra, The Treasury atau Al-Kanza. Menjulang hingga ketinggian 40 meter, bangunan ini dipahat dengan bentuk simetris di dinding batu dengan ukiran-ukiran dan bentuk yang sangat indah. Pengunjung dapat menikmati The Treasury dari luar, namun tidak diizinkan untuk masuk ke bagian dalam. Dari The Treasury, jalurnya berlanjut lagi melewati berbagai situs seperti The Street of Facade, The Theater, The Great Temple, hingga The Monastery yang berada paling ujung, sekitar 6 km dari The Treasury. Menapaki jalan di jantung kompleks Petra ini, kami bisa melihat bahwa Petra ini memang dulunya sangat layak menjadi pusat kota serta pusat perdagangan. Karena dari peninggalannya yang masih ada saat ini, Petra ini terlihat direncanakan dengan sangat baik sebagai sebuah kota. Dengan luasnya yang mencapai lebih dari 260 km persegi. Petra ini memang layak menjadi salah satu ikon dari Seven Wonder. Nikmatilah perjalanan di Petra ini dengan santai dan sukacita. Karena Petra merupakan salah satu kota batu tertua sepanjang sejarah manusia dengan teknologi yang sangat maju pada zamannya. Begitulah pengalaman kami backpackeran di salah satu dari 7 keajaiban dunia, Petra. Untuk cerita-cerita seru pengalaman backpackeran kami selanjutnya, ikuti terus ya channel ini. Salam sehat dan happy selalu.